Majelis jemaat dari pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Bendelina Matatula Leba STH dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Berimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita tabiskan ibadah ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita pada hari ini terambil dari Hagai pasal 1 ayat 5 dan 6. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Saudaraku, terimalah salam. Kasih, karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan menyertai kamu juga. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan
Jemaat, kita masuk ke pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menempa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata dan perbuatan kami sehingga tampak olehmu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga keluarga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah. Di muka Tuhan Yesus. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan mau bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudaraku, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama kita mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui.
Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian duet keluarga Larung Kondo. Ku sadari berat beban ini bila aku jauh dari sisimu. Ku sadari gelap jalan ini bila ku lalui tanpa sinar-Mu. Terima kasih oh Tuhan, Kau pikul beban hidupku. Terima kasih oh Tuhan, terangi jalan hidupku. Saat ini ku masih berdiri Tuhan, saat orang-orang meninggalkan-Mu. Saat ini ku masih tersenyum Tuhan, saat orang-orang menangis terseduh. Terima kasih ku panjatkan kepadamu Atas semua yang Kau berikan padaku sampai saat ini Tuhan, aku kuat. Sadari berat beban ini bila aku jauh dari sisi-Mu. Ku sadari gelap jalan ini bila aku lalui tanpa sinar-Mu Tuhan.
Terima kasih oh Tuhan, Kau pikul beban hidupku. Terima kasih oh Tuhan, terangi jalan hidupku. Saat ini ku masih berdiri Tuhan, saat orang-orang meninggalkanmu. Saat ini ku masih tersenyum Tuhan, saat orang-orang menangis terseduh. Terima kasih ku panjatkan kepadamu atas semua yang Kau berikan padaku. Terima saat ini Tuhan, aku kuat. Sampai saat ini Tuhan, aku kuat. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari merendahkan diri di hadapan Tuhan dan minta pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan sabda firman-Mu. Mari terangi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Allah. Buatlah kami mengerti dan memahaminya, terlebih mau melakukannya dalam kehidupan beriman. Bersabdalah Tuhan lewat firman-Mu yang kami baca, kami siap untuk mendengar. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 yang mengatakan dengan judul perikop ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu.
Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman pada hari ini terambil dari Kitab Hagai dari pasal 1 sampai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Hagai adalah penulis dari kitab ini. Hanya ada satu nama Hagai dalam Perjanjian Lama. Nama Hagai berarti pesta atau perayaan yang riang gembira. Nama itu menunjukkan iman orang tua dari sang nabi bahwa anaknya akan mendapat kegembiraan waktu menyaksikan berbagai nubuatnya mengenai pemulihan digenapi. Nubuat Hagai ditujukan kepada para pemuka pemerintah dan juga pemuka agama dari bangsa tersebut. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Kitab Hagai dilatar belakangi oleh nubuatan para nabi sebelum pembuangan, kurang lebih tahun 586 sebelum Masehi, tentang jatuhnya kerajaan Yehuda oleh kerajaan Babel dan mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Bagi orang Yahudi, pembuangan adalah pukulan besar dalam sejarah mereka. Dalam keadaan terpuruk, Israel menyadari bahwa kekalahan itu adalah akibat kesalahan mereka karena tidak setia terhadap pemerintah dan terhadap perintah dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ketika mereka mengalami pembebasan, itu mereka akui juga sebagai karya besar Allah yang memperlihatkan kekuatan dan kuasanya melebihi dewa-dewa Babel. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Koresi orang Persia menghancurkan kekuasaan Babel, dia bermurah hati dan mempercepat kembalinya bangsa Yahudi ke tanah perjanjian untuk membangun kembali tempat suci di Yerusalem. Fondasi bait Allah yang baru itu diletakkan dan pengerjaannya dimulai dengan harapan yang sangat tinggi. Dan bangsa-bangsa tetangga yang bermusuhan menggunakan berbagai sarana untuk menghentikan pekerjaan itu, yang mengakibatkan ada kurang lebih 50.000 orang buangan menjadi kurang peduli. Keadaan acuh tak acuh telah menguasai 50.000 orang tersebut yang telah kembali dengan tekad awal untuk membangun rumah Allah. Bapak Ibu Saudaraku, Hagai diutus untuk membangun bangsa itu dan menggerakkan mereka dari kelesuan mereka untuk menjalankan kembali pekerjaan yang baik. Saudaraku, ketika Darius duduk di takhta Persia, bait Allah tidak disentuh selama 16 tahun. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, khususnya jemaat Bukit Harapan, ya, mungkin sama dengan beberapa gereja yang lain, sudah 7 bulan gereja tidak dibuka. Sudah 7 bulan gereja tidak digunakan untuk tempat berkumpul umat Tuhan beribadah. Saudara-saudaraku, pandemi COVID-19 menghentikan kita untuk beribadah. Tapi gereja masih bisa disentuh, masih sering juga didatangi. Bapak Ibu Saudaraku, di zaman itu ketika Raja Darius duduk sebagai pemerintah, bait Allah tidak disentuh selama 16 tahun. Bapak Ibu Saudaraku, baru 7 bulan saja rasanya kita sudah jenuh. Rasanya kita sudah bosan hanya beribadah di rumah. Disinilah Bapak Ibu Saudaraku kita diingatkan kembali, kita bisa beribadah di mana saja dan kapan saja, tidak mengurangi rasa hikmat, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Karena ibadah di rumah pun juga adalah ibadah yang berkenan di hadirat Tuhan.
selama kita terus melakukannya dengan tulus, dengan penuh syukur dan sukacita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bait suci adalah tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan atas umatnya. Sayangnya bait suci dalam bacaan hari ini telah menjadi puing-puing atau reruntuhan. Oleh karena itu, tanpa kenal lelah, Nabi Hagai mengajak umat Tuhan untuk membangun kembali bait suci yang telah runtuh. Pertanyaannya, bagaimana respon umat pada saat itu? Firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat yang kedua dikatakan, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang tidak lagi menanggapi dengan serius, malah cenderung meremehkan ajakan Nabi Hagai. Mereka enggan mendirikan bait suci lagi dan lebih suka mendirikan rumah mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada hal-hal yang sifatnya rohani. Perkara rohani bukan lagi menjadi prioritas utama dalam hidup mereka. Bangsa Israel telah mengalami kemunduran rohani yang teramat dalam. Keadaan ini, saudaraku, tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang percaya pada saat ini. Semangat untuk melayani Tuhan semakin kendor. Padahal sebelumnya kita begitu berapi-api untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan berat bagi persekutuan kita. Karena dalam keadaan seperti ini bisa saja GPIB di tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi. Kursi-kursi kosong. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan berlangsung. Saudara-saudaraku, kemungkinan yang akan terjadi setelah virus corona ini selesai ada dua. Kemungkinan yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin jemaat akan semakin rindu untuk selalu beribadah dan berkumpul di gedung gereja. Karena belajar dari pengalaman, saat-saat ini berubah secara drastis. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, kita harus tutup gereja. Bahkan sudah 7 bulan. Tidak ada yang bisa protes. Karena memang kita harus taat pada aturan. Kita harus taat pada ketentuan dan ketetapan. Supaya kita juga menjaga diri dan menjaga orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan semakin banyak mungkin jemaat yang rindu mencari Tuhan. Karena takut suatu saat akan ditutup kembali dan tidak bisa dibuka. Bapak Ibu Saudaraku, mudah-mudahan saudara dan saya adalah orang-orang yang terus rindu untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Baik dalam kehidupan sehari-hari, terlebih juga dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, bisa saja ada kelompok orang yang semakin malas karena terlalu lama ibadah di rumah, atau sudah merasa nikmat, lebih enak beribadah di rumah. Mungkin gak mandi juga gak apa-apa, pakai baju seadanya. Bapak Ibu Saudaraku, ini makin menunjukkan bahwa kita tidak memahami ibadah dimanapun bisa kita lakukan, asal tetap dalam penghormatan dan takut akan Tuhan. Artinya ketika kita beribadah di rumah, kita melakukannya pun dengan sungguh-sungguh. Melakukannya pun dengan hikmat. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, khususnya bagi jemaat Bukit Harapan. Kita tidak tahu kapan ini selesai progresnya atau rencananya mungkin Desember, November sudah selesai. Tapi paling tidak Bapak Ibu menjadi pertanyaan bagi kita, ngapain gereja direnovasi? Ngapain gereja diperbesar? Tantangan kita ke depan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini mau mengingatkan seluruh anggota jemaat. Kalau bagi Israel, bait Allah adalah sesuatu yang sangat penting. Juga bagi kita.
Terlebih ketika jemaat diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk membangun. Biarlah kita tidak seperti bangsa Israel yang waktu itu mulai cuek, yang waktu itu tidak lagi peduli, karena mereka lebih prioritaskan rumah-rumah mereka. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini ajakan firman Tuhan kepada jemaat, kepada kita semua. Mari membangun rumah Tuhan dengan syukur, dengan sukacita. Mari membangun rumah Tuhan untuk kemuliaan namanya. Biarlah ini kembali akan menjadi tempat berkumpul orang-orang percaya, berkumpul orang-orang yang takut akan Tuhan untuk senantiasa mau memuliakan namanya. Saudaraku, apapun yang kita miliki, waktukah, tenaga, talenta, karunia, harta dan sebagainya, mari kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga apa yang kita harapkan boleh berjalan dengan baik. Terpujilah Tuhan. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih, kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersatu hati, bersyukur dan bergumul di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji, syukur dan sembah kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga, Allah yang maha baik, Allah yang maha perkasa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau hari ini menjadi bahagian kami untuk datang memuji dan memuliakan namamu. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Buatlah kami Tuhan tetap setia dan taat dan mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih ya Allah, berkati seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami boleh melakukan yang baik dan indah. Tuhan Yesus, kami mau bergumul untuk kehidupan jemaat-Mu GPIB Bukit Harapan di tempat ini. Engkau yang mengerti, Engkau yang memahami keadaan mereka di tempat ini Tuhan. Khususnya dalam proses pembangunan dan renovasi gedung gereja.
Ya Allah Bapa di sorga, kiranya anugerah dan berkat-Mu tercurah bagi jemaat-Mu di GPIB Bukit Harapan di sini. Dalam seluruh proses dinamika pelayanan, kesaksian dan persekutuannya. Juga dalam proses pembangunan dan renovasi gedung gereja. Secara khusus ya Tuhan, ini menjadi pergumulan jemaat ketika mereka masih membutuhkan biaya dan dana. Tuhan, mari ku campur tangan sehingga seluruh proses berjalan dengan baik. Tuhan juga berkati proses pembangunannya. Tuhan berkati para tukang yang mengerjakannya. Tuhan jaga dan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya dan celaka. Biarlah mereka juga melakukannya dengan penuh sukacita. Bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan. Kami bergandengan tangan bahu-membahu. Sehingga apa yang menjadi harapan, keinginan dan cita-cita kami bisa terwujud dan terlaksana. Dan semuanya itu biarlah hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati panitia pelaksana, biarlah mereka juga boleh saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, mengerjakannya dengan penuh syukur dan sukacita. Berkati para donatur, berkati seluruh anggota jemaat dengan tanggung jawab masing-masing. Mereka juga memberi dengan penuh syukur dan sukacita. Mereka memprioritaskan apa yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini Tuhan dalam kelemahan fisik, dalam keadaan sakit, baik yang sakit baru maupun yang sakit menahun. Mari Tuhan dengan cara dan kuasa yang ajaib, Tuhan jaga, lindungi dan berkati mereka. Kami rindu ya Tuhan, mereka yang sakit Tuhan pulihkan. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua kaum keluarga untuk saling menopang, saling mendukung. Sehingga mereka semua dikuatkan dalam iman. Kami juga bergumul ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini Tuhan sedang mengalami pergumulan karena tekanan ekonomi, karena terdampak pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau sumber segala berkat. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau akan menjaga, menolong dan memberkati mereka. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan. Di masa pandemi ini kami mohon Tuhan berkati semua usaha dan kerja yang dilakukan oleh umat-Mu Tuhan. Buatlah berhasil, buatlah sukses sehingga mendatangkan berkat yang melimpah. Sehingga ya Tuhan kehidupan mereka menjadi layak dan mereka juga boleh menjadi berkat. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk situasi menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, ini masa yang berat. 7 bulan sudah kami lewati. Tapi kami tetap bersyukur, gereja tetap eksis. Anggota jemaat tetap mengambil bahagian dalam seluruh aktivitas. Walaupun dilaksanakan di rumah-rumah. Ya Allah, kami bersyukur masih ada kesetiaan, masih ada ketaatan. Mereka mengambil bahagian dalam ibadah. Begitu juga ketika mereka membawa persembahannya, membawa persepuluhannya, membawa sumbangan-sumbangannya. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menggerakkan hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, untuk jemaat-Mu yang mengalami sukacita karena ketambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Ya Allah, buatlah mereka mengalami sukacita dan sempurnakanlah syukur mereka. Ketambahan usia adalah anugerah dan berkat. Dan biarlah mereka boleh menjadi lebih bijaksana dan hidup dekat dengan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Untuk anggota keluarga kami yang terpisah. Karena harus melakukan pekerjaan, karena studi dan lain sebagainya. Khususnya yang berada di kampung halaman. Dimanapun berada Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Jika Tuhan berkenan kami boleh berjumpa dalam suasana penuh dengan sukacita. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan untuk semua anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Anak cucu kami yang masih balita dalam pertumbuhan badan, iman dan mental. Biarlah mereka bertumbuh bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka tumbuh dalam keceriaan dan anak-anak yang sehat.
juga anak-anak yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan, untuk anak-anak kami yang saat ini studi di rumah, mereka belajar di rumah Tuhan, mereka mungkin sudah mengalami kejenuhan, karena 7 bulan mereka belajar sendiri. Tuhan kami mohon, buatlah anak-anak kami tetap menjadi anak-anak yang sabar, anak-anak yang mandiri. Bentuklah mereka Tuhan seturut dalam rancangan-Mu, sehingga situasi ini tidak pernah menghalangi mereka untuk menata masa depan, mengejar dan meraih cita-cita. Ya Allah Bapa di sorga, berkati setiap orang tua dalam pendampingan, berkati orang tua dalam menyediakan sejumlah dana untuk proses pendidikan anak-anak. Ya Allah, kami mohon kepadamu, biarlah mereka bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik karena pertolongan Tuhan. Anak-anak muda kami yang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan buka tingkap berkat-Mu Tuhan. Supaya mereka juga boleh berkarya, bukan sekedar mencari nafkah, tetapi juga boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Tuhan berkati juga, khususnya anak-anak muda kami yang bergumul mencari teman hidup. Berkati mereka dengan cara-Mu ya Tuhan, pertemukan mereka dengan jodoh yang Tuhan siapkan, biarlah hari bahagia kelak menjadi bahagian hidup mereka. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia, baik yang masih boleh beraktivitas, terlebih mereka yang terbaring dalam keadaan lemah. Tuhan, kami berdoa untuk mereka, berikanlah sukacita mereka di hari tua, mendapatkan perhatian kasih sayang dari cucu, menantu dan anak-anak, sehingga hidup mereka sungguh bermakna. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa kepadamu Bapa untuk majelis jemaat GPIB Bukit Harapan. Berkati Tuhan hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati Tuhan akan semua yang terlibat dalam pelayanan. Secara khusus kami menyerahkan akan Bapak Pendeta Salmon sebagai ketua majelis jemaat. Beri hikmat, akal budi, kecerdasan sehingga ya Tuhan, ia boleh memimpin jemaat Tuhan ini dengan baik, khususnya dalam berbagai pergumulan-pergumulan pelayanan. Mari Tuhan Engkau menyertainya, sehingga lewat panggilan pelayanannya nama-Mu dimuliakan. Berkati istri dan anak-anak, biarlah mereka menjadi keluarga yang saling menopang. Istri menopang karir suaminya, pelayanan suaminya, begitu juga anak-anak tetap bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk Penatua Diaken bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Biarlah di tengah-tengah pandemi COVID-19 mereka tetap semangat melayani Tuhan dengan cara baru, dengan terus mau melakukan yang terbaik bagi pelayanan kepada Tuhan. Begitu juga ya Allah Bapa di sorga untuk pengurus ke-6 Pelkat, komisi BPPJ, bahkan berbagai talenta yang ada, organis, kantoria, operator LCD dan sound system, bahkan tim multimedia. Tuhan berkati semuanya, sehingga kami boleh bergandengan tangan ya Tuhan, bahu-membahu melayani Tuhan dengan sungguh. Begitu juga dengan pegawai gereja dan koster. Tuhan Kau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang kami gumuli, ada banyak hal yang kami takuti. Engkau tahu Tuhan situasi negeri kami. Kami berdoa terus ya Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, ada banyak masalah yang dihadapi oleh negeri kami. Karena itu kami mohon berkatilah pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Bapak Presiden. Sehingga di tengah-tengah kelemahannya sebagai seorang manusia, dia punya kekuatan dan wibawa ilahi. Sehingga Tuhan ia boleh mengambil sikap dan keputusan yang tepat di saat-saat yang dibutuhkan. Khususnya dalam demo-demo yang masih terus berlangsung. Khususnya ya Allah, kami mohon biarlah Engkau menghadirkan damai sejahtera. Tuhan jauhkan negeri ini dari kehancuran. Tuhan jauhkan negeri ini dari perpecahan. Tapi biarlah kami boleh saling mengenal, saling memahami dan saling menolong satu dengan yang lain. Sehingga negeri kami boleh menjadi alat damai sejahtera Tuhan. Dan kami rakyat Indonesia boleh hidup dalam keadaan damai, aman dan nyaman. Terima kasih Bapak Sorgawi, berkati aparat pemerintah dalam mereka berjaga, dalam mereka bertugas. Biarlah mereka diberikan kesabaran, ketabahan dan kekuatan. Jauhkan negeri ini juga Tuhan dari berbagai bencana,
dari berbagai kekhawatiran dan ketakutan. Biarlah tangan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati negeri kami Indonesia. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Terlalu banyak daftar doa yang ingin kami minta. Engkau sangat mengerti, mengetahui akan pergumulan kami secara pribadi. Semua kami buka di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau jawab seturut dalam rancangan-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Ibrani pasal 13 ayat 15 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur keluarga, HUT kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah rumah tangga, pelkat dan ibadah hari Minggu, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja, atau ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 14101042938 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer dapat dikirim lewat WA kepada bendahara, yaitu Penatua Nyonya Rusmiatun dengan nomor handphone 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 545 99 888. Tuhan memberkati persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya, tetap Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita di dalam doa secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan warta jemaat. Pertama, Majelis Jemaat GPIB, Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan
di dalam ibadah minggu saat ini. Pelayan firman Pendeta Nyonya Bendalina Matatula Leba STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Genta Kasih Surabaya. Diaken Penatua bertugas, organis, pemandu pujian, tim multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Allah percayakan. Kedua, warga jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 01 sampai 07 November 2020. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Ketiga, akan dilaksanakan ibadah peneguhan sidi pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 pukul 13.00 WIB di pos sepanjang dengan pelayanan firman Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH. Nama jemaat yang akan disidi, Saudari Bernike Agustin Astana, jemaat titipan dari Gereja Allah Baik Mojokerto. Persiapan ibadah peneguhan sidi akan dilaksanakan pada hari Kamis 5 November 2020 pukul 17.00 WIB bertempat di pos panjang. Mengundang kehadiran majelis bertugas serta orang tua dan saksi dalam persiapan tersebut. Keempat, bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, akan dilaksanakan ibadah pemberkatan perkawinan jemaat titipan dari HKBP Resort Konserna Distrik 10 Medan Aceh, Saudara Richard Silitonga dengan Saudari Bernike Agustin Astana, keluarga Bapak Oswald Mangapul Silitonga, Sektor Pelayanan 5, pada hari Sabtu 14 November 2020 pukul 11.00 WIB di GPIB Jemaat Bukit Harapan dengan pelayan firman Pendeta Salmon Rais Landalabi MTH. Persiapan ibadah pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Kamis 12 November 2020 pukul 17.00 WIB bertempat di GPIB Jemaat Bukit Harapan. Mengundang kehadiran majelis bertugas serta orang tua dan saksi dalam persiapan tersebut. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan atau untuk pembangunan gereja atau membayar tiket berkidunglah bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening BCA 7210 30 8771 atas nama Ivansa Kurnain dan Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA ke Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 54 599 888. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar.
Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.